Rencana kontroversial Jepang yang membuang limbah nuklir ke laut telah memicu perdebatan, demonstrasi, dan pemboikotan dari dalam maupun luar negeri. Satu juta ton lebih air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir telah dilepaskan secara perlahan ke Samudra Pasifik. Singkatnya, pembangkit listrik tenaga nuklir adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Kemudian, daya termal tersebut mengubah energi panas menjadi energi listrik. Saat ini, PLTN sedang ramai diperbincangkan semenjak Jepang membuang limbah radioaktif ke Samudra Pasifik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Sudah lebih dari 1 juta ton air limbah yang diolah telah terkumpul di sana. Jepang mulai membuang limbah tersebut pada 24 Agustus 2023, dan proses pembuangan limbah tersebut akan memakan waktu 30 tahun. Berarti proses pembuangan limbah ini akan berakhir pada tahun 2053. Meskipun mereka sudah mendapat dukungan dari pengawas nuklir PBB dan International Atomic Energy Agency, tapi ternyata rencana tersebut sangat kontroversial di Jepang. Komunitas warga lokal banyak yang takut adanya kontaminasi dari pembuangan limbah nuklir ini. Kemudian kelompok industri perikanan di Jepang dan kelompok industri perikanan wilayah sekitar Samudra Pasifik juga mengkhawatirkan tentang kemungkinan adanya kontaminasi dari pembuangan limbah nuklir tersebut. Mereka merasa khawatir konsumen akan menghindari membeli makanan laut dikarenakan takut ikan di daerah pembuangan nuklir terkontaminasi zat radioaktif. Jadi, apa rencana Jepang dan bagaimana cara mereka mengatasi polemik ini semua? Sejak tsunami Jepang 2011 yang merusak parah pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima, semenjak itu mereka kelabakan mendinginkan batang bahan bakar reaktor nuklir. Kemudian perusahaan pembangkit listrik TEPCO menemukan solusi dengan cara memompa air untuk mendinginkan batang bahan bakar reaktor nuklir tersebut. Ternyata solusi ini malah lebih enak disebut gali lubang tutup lubang. Setiap hari PLTN Jepang malah menghasilkan air yang terkontaminasi bekas mendinginkan batang bahan bakar reaktor nuklir. Air itu disimpan dalam tangki besar dan sampai sekarang sudah lebih dari 1000 tangki telah diisi. Tak hanya itu, Jepang juga membutuhkan lahan lebih untuk menyimpan tangki-tangki tersebut dan untuk membangun fasilitas baru agar PLTN tersebut dapat dinonaktifkan dengan aman. Ini juga menghasilkan kekhawatiran bahwa tangki-tangki itu bisa runtuh kapan saja dalam bencana alam. TEPCO menyaring air PLTN Fukushima melalui Advanced Liquid Processing System. ALPS ini dapat mengurangi sebagian besar zat radioaktif ke standar keamanan yang dapat diterima selain tritium dan karbon 14. Tritium dan karbon 14 merupakan bentuk radioaktif dari hidrogen dan karbon yang sulit dipisahkan dari air. Karena terbentuk oleh atmosfer bumi dan dapat memasuki siklus air, tritium dan karbon 14 juga terdapat di lingkungan alam, air, dan bahkan pada manusia. Keduanya memancarkan tingkat radiasi yang sangat rendah, tetapi dapat menimbulkan resiko jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Air yang telah disaring akan melewati pengolahan dan kemudian diencerkan dengan air laut untuk mengurangi konsentrasi zat yang tersisa. Sebelum dilepaskan ke laut melalui terowongan bawah tanah sepanjang 1 km, TEPCO akan memantau aktivitas radioaktif air limbah pada berbagai tahap serta memantau air laut di lokasi pembuangan. Sistem katup darurat juga akan memastikan tidak ada air limbah yang tidak diencerkan dan dilepaskan secara tidak sengaja. Dan staf PLTN Jepang juga dapat mematikan pembuangan secara manual dengan cepat jika terjadi tsunami atau gempa bumi. Pemerintah Jepang mengatakan tingkat akhir tritium sekitar 1.500 becquerel per liter, jauh lebih aman daripada tingkat yang disyaratkan oleh regulator untuk pembuangan limbah nuklir. TEPCO juga mengatakan tingkat karbon 14 juga akan memenuhi standar. TEPCO dan pemerintah Jepang sudah melakukan penelitian
untuk menunjukkan bahwa air yang dibuang akan menimbulkan sedikit resiko bagi manusia dan biota laut. Sebenarnya banyak ilmuwan juga yang mendukung rencana pembuangan limbah nuklir ini. Salah satunya Mark Forman, seorang ahli kimia nuklir di Universitas Teknologi Chalmers di Swedia. Dia mengatakan, air tidak akan membuat laut menjadi lebih radioaktif daripada sebelumnya. Dia juga mengatakan, dampak dosis radiasi tahunan dari pembuangan ke laut lebih rendah daripada ronsen gigi atau mamogram. Air yang dilepaskan akan menjadi setetes air di lautan, baik dari segi volume maupun radioaktivitasnya. Tidak ada bukti bahwa tingkat radioisotop yang sangat rendah ini memiliki efek kesehatan yang merugikan. China telah menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam mengkritik kebijakan Jepang ketika menangani pembuangan limbah nuklir Fukushima. Mereka mengatakan Jepang melanggar kewajiban moral dan hukum internasional, dan juga menempatkan kepentingan egoisnya di atas kesejahteraan jangka panjang seluruh umat manusia. Tak lama setelah Jepang mulai membuang limbah PLTN mereka, China langsung memperlakukan aturan larangan makanan laut dari Jepang. Tak hanya itu, bahkan banyak oknum dari rakyat Cina sampai melakukan teror dengan menelpon perusahaan-perusahaan dari Jepang. Kemudian asosiasi perusahaan dan grup bisnis di Jepang melaporkan bahwa mereka kesulitan beroperasi harian lantaran menerima begitu banyak telepon teror dari orang yang berbahasa Mandarin. Sampai-sampai Hiroyuki Namazu, seorang diplomat senior Jepang yang bertanggung jawab atas urusan Asia dan Oseania, dia menyayangkan panggilan tersebut, sehingga ia berpesan pada pejabat senior kedutaan besar Tiongkok di Tokyo. Dia meminta agar pihak-pihak di Tiongkok dibuat tenang, sebab teror ini bahkan sampai mengganggu fasilitas Jepang di Tiongkok. 撤销错误决定，停止强推核污染水排海计划，以真诚态度同周边邻国善意沟通，以负责任方式加以处置，避免对全球海洋环境造成不可预测的破坏。 Berbeda dengan Cina, Korea yang ingin membangun hubungan baik dengan Jepang tidak memprotes terkait limbah nuklir ini. Mereka menghormati temuan Badan Energi Atom Internasional dan mendukung rencana tersebut. Tetapi pendekatan ini malah membuat marah publik Korea Selatan. 80% diantaranya khawatir tentang pelepasan air limbah nuklir Jepang. Kemudian ribuan orang menghadiri protes di Seoul yang menyayangkan tindakan pemerintah. Untuk meredakan ketakutan publik, Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan dia akan bersedia meminum air radioaktif Fukushima untuk menunjukkan bahwa air itu aman. Sementara itu, ada juga pejabat yang mengatakan bahwa hanya sebagian kecil dari pembuangan yang akan berakhir di perairan Korea. Terlepas dari perlindungan pemerintah selama bertahun-tahun, rencana pembuangan air limbah tetap sangat kontroversial bagi publik Jepang. Dilansir dalam survei yang dilakukan pada bulan Agustus oleh surat kabar Asahi Shimbun, hanya 53% yang mendukung pembuangan air limbah nuklir ini, sementara 41% lainnya mengatakan tidak mendukung. Ada juga beberapa ilmuwan yang tidak setuju. Mereka mengatakan itu membutuhkan lebih banyak penelitian tentang bagaimana hal itu akan mempengaruhi dasar laut dan kehidupan laut. Tatsujiro Suzuki salah satunya, seorang profesor teknik nuklir dari Pusat Penelitian Penghapusan Senjata Nuklir Universitas Nagasaki mengatakan, jika semuanya berjalan dengan baik, rencana tersebut tidak serta-merta menyebabkan polusi yang serius atau langsung merugikan masyarakat. Tetapi mengingat TEPCO pernah gagal mencegah bencana kebocoran pada tahun 2011, dia tetap khawatir tentang kemungkinan pelepasan air yang terkontaminasi secara tidak sengaja. Otoritas Jepang dan TEPCO telah meluncurkan kampanye pendidikan publik yang ekstensif, dan Perdana Menteri Fumio Kishida telah menjanjikan transparansi tingkat tinggi. TEPCO juga telah berjanji untuk mempublikasikan data real-time online tentang tingkat radioaktif air
di portal online yang ditujukan untuk menjelaskan proses pengolahan dan pembuangan dalam berbagai bahasa. Jepang dalam materi yang dipublikasikan di situs web Kementerian Luar Negerinya, mereka menunjukkan bahwa pembangkit nuklir lain di sekitar wilayah tersebut, terutama di Cina, mereka membuang air dengan kadar tritium yang jauh lebih tinggi. BBC juga memverifikasi beberapa angka ini dengan data yang tersedia untuk umum dari pembangkit nuklir Cina. Tetapi pembenaran terbesar mungkin terletak pada laporan Badan Energi Atom Internasional yang dirilis oleh kepala badan organisasi tersebut, yaitu Rafael Grossi, saat mengunjungi Jepang pada bulan Juli. Laporan tersebut muncul setelah penyelidikan selama 2 tahun. Mereka menemukan bahwa TEPCO dan otoritas Jepang memenuhi standar keselamatan internasional dalam beberapa aspek, termasuk fasilitas, inspeksi dan penegakan, pemantauan lingkungan, dan penilaian aktivitas radioaktif. Grossi mengatakan, rencana itu memiliki dampak radiologis yang dapat diabaikan oleh manusia dan lingkungan. Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan potensi bahaya yang dapat muncul dari pelepasan air olahan limbah bekas PLTN Fukushima. Indonesia saya kira tidak perlu khawatir, karena kita punya sistem untuk mengecek apakah ini oke atau tidak. Apakah ikan atau produk-produk laut dari sekitar Fukushima itu sudah kontaminasi atau tidak. Kalau dari sisi sains, itu tidak ada masalah, tidak perlu dikhawatirkan. Sebenarnya masyarakat internasional, terutama negara-negara yang punya PLTN, itu sudah biasa tiap kali melepas tritium ke sungai, danau, atau laut, tergantung PLTN tersebut berada di mana. Selama itu konsentrasinya rendah. Menurut kalian, apakah pelepasan air olahan bekas PLTN Fukushima ini akan berdampak pada Indonesia? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah.